Hai JBL, Jebret Tim Badminton Lovers di seluruh Indonesia. Balik lagi di PBINA, Pandit Badminton Indonesia. Yang pastinya Papam di sini nggak sendirian, ada para pemain, ex pemain dan juga coach juga di sini, dan yang pastinya reporter sekarang. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Debbie Susanto dan juga Coach Andre. Mukanya lagi pada sumringah, lagi pada seger-seger nih karena kita baru dapat juara di Thailand Master, satu gelar, dan yang pastinya kita juara umum di Iran Challenge. Wih, tepuk tangan dulu dong buat seluruh pemain Indonesia yang sudah memberikan gelar untuk Indonesia. Dan yang pastinya nih gimana nih kabarnya di minggu ini nih, walaupun nggak ada pertandingan, Cidebi seger banget mukanya. Oh iya dong. Oh, mau ada pertandingan loh Kak, jangan lupa. Oh, jadi kita bakal ada pertandingan besok nih. oh, di mana? Kayaknya di kalender nggak ada pertandingan kita. Wah ini memang nggak tercatat di BWF. Belum. Belum tapi ada di BWF. nanti. Belum. Ya ingat ya belum. Bukannya Oke. enggak, belum. Betul. Jadi boleh di-spill kira-kira ada pertandingan apakah? Jadi kita akan main di stadion. Stadion. Stadium. Salah. tahu. Gue udah Di bilang nggak stadion. tahu loh padahal. Old Trafford. Wow, Old Keren. Trafford ya. Yes. Wah, ini siapa yang bakalan main di Old Trafford nih? Ada saya, ada Debbie, ada CEO juga, Bang Valen, ada Agri. Wow, Tapi ini Old Trafford-nya bukan Old Trafford MU. Ini Old Trafford. Old Trafford. Bukan Roland Trafford. Garrosnya badminton lah ya. Oh, oke. Kita main di tanah. Roland Garrosnya. Oke, ini kita lihat ini ada ininya, posternya ini ada materi promonya, ini dia. Si komentator bola yang PBINA mundur. goes to Boyolali. Nah, bener kan Debbie Susanto? Si juara All England, Agripina, si Raja Tarkam, Andre Aditya, si pelatih 5 negara, Widih, Valentino Jebret, si komentator bola yang mundur. Untung gua nggak ikut di situ. Gua nggak sangka tuh pasti bakal Si Om Agil Indonesia. si paling tahu badminton gitu. Iya. Oh, jadi kalian bakalan comeback. Iya dong. Oke, tadi kalau Ya. bisa dibilang ini adalah Roland Garros-nya badminton. Iya. Boleh di-spill dikit dong. Biar jadi Roger Federer. Mainnya ngesot-ngesot Roger Federer gitu. Nah, besok tuh mainnya di Boyolali. Ada Aviat yang punya lapangannya. Oke. Terus difasilitasin sama dia. Terus kayaknya juga unik kan. Nggak banyak lah yang kayak gini. Mungkin ada di daerah lain. Jadi nanti kalau yang ada di daerah lain boleh komen di bawah. Mudah-mudahan kita bisa datang ke tempatnya juga. Oke, siapa tahu aja nanti komennya di-reach sama Jebret Tim yang ada di sini, nanti bisa disurvei, siapa tahu aja bisa disambangi ya. Iya dong. Betul. Oke, dan mungkin ini JBL semuanya belum pada paham Roland Garros-nya badminton itu artinya apa. Jadi ini sekedar info, Roland Garros ini adalah lapangan tenis yang terbuat dari tanah liat. Nah, apakah kalian akan bermain di tanah liat? Tanah nggak liat, nggak tanah liat Oke, sih. oke. Tanah Tidur. berpasir. Apa Tanah sih itu? berpasir. Tanah semi outdoor dan garisnya dari batu bata. Iya, bayangin tuh batu Wow, jadi bata. lainnya dari batu bata. Iya, jadi nggak bisa curang. Kalau masuk bunyi itu tok. Iya, Nah, bener. Oke, jadi itu bakalan main. Ini outdoor dong pastinya dong. Semi outdoor. Jadi tapi tetap ada atapnya, tapi samping-sampingnya itu open air gitu. Oke, dan ini belum masuk ke kalender resmi BWF Belum. ya. Coming soon. Dan kalau masih penasaran kira-kira lapangannya seperti apa? Seperti ini. Boleh kita lihat sama-sama. Nih, mantap. Ini belum renov nih. Nah, belum renov. Ini sebelum lihat ya, aja. sebelum ini renov. sebelum renovasi katanya udah dapat sponsor. Boleh dilihat di situ tuh. Waduh, apalagi udah direnov itu kan. Ada jaring-jaringnya Nah, tuh. sekarang udah ada tribunnya udah muter, udah lebih bagus lah gitu. Iya, Ini Mak. kalau di Istora ini VVIP yang ada. Iya bener banget. Mahal lo nonton di sini Itu loh. belakang ada player lounge tuh. Oh, Itu player lounge, langsung ngopi ya di situ ya. Ada player lounge belakangnya. Oke, kira-kira mereka bakalan bermain di situ. Kira-kira ini sektor apa aja yang bakal ditandingin? Ada Andre Aditya, spesialis ganda putra, ganda campuran juga. Debbie Susanto juga ganda campuran. Terus ada Agri. Agri, ganda putra. ganda Tapi putra. Agri bisa main tunggal juga. Nanti ada Bang Valen juga bisa main ganda. Ya kita ntar berempat puter-puter lah. Oke. Jadi
yang mau datang, siapa tahu bisa main bareng sama kita. Nah, Yes. ini buat para JBL semuanya, khususnya yang ada di Jawa Tengah atau di sekitaran Boyolali atau Solo, boleh yang mau datang langsung sana. Dipungut bayaran kan nanti? Enggak, datang Free. aja. Nggak ada Free. free. Wah, kita lihat nanti kira-kira antusiasme seperti apa. Udah penasaran Ya banget. serem yang datang mertua gue. Gue takut lah dia. Kan dekat tuh Boyolali. Oh iya. Aduh. Waduh, bapaknya Jadi KVB. mertua mau main juga maksudnya, Le? Jadi ntar main-main respect. Oh. Tidur di sofa lu kalau kalian bapak gue. Oke. Jadi ini besok bakalan ditayangin langsung kan di Jebret Media? Nanti Abrar, gimana Brar? Tayangin nggak langsung nggak? Oh, tapping. Oke. Gitu. Butuh editing, nanti pokoknya bakalan ditayangin. Tunggu aja, saksikan terus di Jebret Media. Ya nggak pastinya. cuma main loh. Nggak cuma main? Nggak cuma main di Old Trafford. Nanti ada aktivitas-aktivitas lain lah. Oke, contohnya seperti apa aja tuh berarti tuh? Kunjungan. Boleh di-spill nggak sih? Brar, boleh nggak? Boleh di-spill dong. Oh, kita mau ke Paralimpik Oke. training camp. Oh. Ya, mau ke Paralimpik training camp. Dan Oke. kan kita juga pengen, kayaknya jarang kan orang Bener-bener kesana yang gitu. support, Iya. meliput langsung. Dan ini kan juga Paralimpik, maksudnya buat multi event juga banyak dulang medali Indonesia. Apalagi waktu kemarin di Tokyo Paralimpik juga ada dapat emas Ini juga kan. Paralimpik badminton dong pastinya. Iya, Paralimpik. Oke. Nah, Paralimpik badminton itu training campnya di Platnasnya di Solo. Oh, gitu. pemusatan pelatihannya di Solo Iya. semuanya. Nanti juga kita mau ke salah satu klub, juga kita mau lihat gimana. Ada coaching klinik kan di sana nanti? Mungkin ada, Mungkin ada. Nah, kita lihat kira-kira klub manakah yang beruntung yang akan didatangkan oleh pelatih 5 negara, Iya, gila, juara serem All banget England tuh. dan juara Tarkam, dan yang pastinya komentator bola yang mundur. Iya. Oke. Tapi jangan lupa kita harus bahas Thailand Open lagi. Nah, itu juga. Balik lagi. Balik Nggak lagi boleh. ke track. Kita harus ngomongin Thailand Open ini. Kayaknya ini agak-agak dejavu ya. Setiap PBI abis ngomongin sesuatu, kita beberapa bulan lalu ngomongin Georgie. Ya. Perkembangan Georgie gimana yang stagnan di level 1000, level 750 ketika Coach Andre bilang kayaknya Georgie harus diturunin ke 500 minimal biar prestasinya masuk semifinal, ngangkat Masuk. confidence-nya. Sekarang masuk. Dan sekarang kita bisa lihat lagi Georgie performanya Bagus. Bagus banget. luar biasa. Kita bisa bilang Signifikan. banyak banget ngalahin pemain-pemain dunia. Dan setelah itu kita ngomongin Jojo sama Ginting. Excelson nggak main, apakah Jojo atau Ginting bisa juara? Besokannya Walaupun juara. Gintingnya enggak, tapi Tapi kan paling nggak Jojonya. Jojonya. Minimal diganti sama Chico. Iya, tetap Iya. kan All Nah. Indonesian Final. Dan kemarin banget kita baru ngomongin ya Ci ya. Iya. The Babies bakalan jadi penerus ganda putra. The next ya. The next. Minggu ini juara lagi. Juara lagi. Waduh, jadi mungkin ada pemain-pemain yang Mau diomongin? mungkin mau diomongin sama kita. Digibahin? Dan minggu depannya berprestasi. Ayo Bisa siapa? langsung komen di bawah ini. Iya, Oke. Ini gimana ngeliat penampilan dari The Babies ini nih? Kalau dari Coach Andre sendiri, Ya kan kemarin juga nonton langsung. datang di sana. kan langsung ke sana kan. Langsung di awal-awal, tapi emang mungkin mainnya tuh nggak sebagus di Jakarta. Kan kelihatan performanya turun juga, Ya. terus ada cedera kan, Leo juga sakit, Ya benar-benar. ada batuk-batuk, ada flu gitu, tapi karena pede gitu loh. Iya, iya. Bola apa aja jadi karena pede gitu. Jadi Daniel kan emang senjatanya kan powernya gitu. Ya Leo, ya emang tipikal Leo mainnya cerdik, pintar, dia cari peluang aja terus gitu. Oke. Gitu. Tapi emang sepanjang turnamen, apalagi di babak pertama hampir kalah. Iya. Sama Denmark itu hampir kalah. Iya, 3 rubber ya. Rubber kalau nggak dan salah. 21-18 kalau nggak salah terakhir tuh sama Sogard itu dari Denmark. Itu hampir kalah, mainnya nggak bagus banget karena dia juga baru datang kan. Oke. Dia datang Senin, mainnya tuh Rabu pagi. Kayak kondisinya belum benar-benar balik lah. Kurang sebenarnya. penyesuaian juga mungkin Iya. sama lapangan ya. Dia 4 turnamen loh. Iya. Si Leo Daniel tuh 4 turnamen. 4 turnamen berturut-turut, 2 terakhir juara. dua terakhir juara. Tepuk tangan dong buat The Babies. Kalau Cici sendiri nih, Cidebi nih ngeliat The Babies sendiri nih. Kemarin kita baru ngomongin. Terus banyak banget yang komen kayak di Indonesia kenapa sih baru juara udah digadang-gadang.
gitu. Sebenarnya wajar nggak sih kalau kayak gitu? Ya balik lagi ke supporternya, fansnya sebenarnya. Kalau kita sih ngomongin, kita apa ya, kasih apresiasi tapi nggak berlebihan. Itu dong, makanya. Kalau pemain berprestasi kenapa kita nggak apresiasi dong? Iya, tapi ya jangan berlebihan juga. Maksudnya dia baru juara sekali, oh dieluluin, terus harus ekspektasinya, oh lulus sekali juara harus juara terus. Kayak kan nggak bisa kayak gitu juga gitu. Tapi ya ngelihat dari penampilan dia bisa konsisten ya. Kita kan kuncinya itu konsisten. Dia bisa konsisten dari juara. Terus dia berangkat langsung ke Thailand dengan kondisi yang pasti masih capek ya. Kan abis dari final. Terus langsung pertandingan dan bisa sampai babak akhir lagi walaupun cedera. Tapi bisa maksimal gitu. Bisa maksa. Bisa apa ya, mempergunakan kesempatan dengan baik, itu sih bagus banget. Oke, dengan pencapaian di 2 turnamen terakhir yang juara, kira-kira ini rankingnya ini bisa tembus 10 besar Ya, nggak sih? Minggu depan. top 10 udah masuk. Udah masuk top 10 mereka. Wow. Ya, tapi makanya tapi kan dengan masuk 10, turnamennya juga bulan depan dia mainnya 4. Berawal dari Jerman. Berawal dari All England, Swiss, Spain sama Orleans. Ya dilihat lagi gitu, tapi kan ini pasangan muda, jadi ekspektasi jangan terlalu tinggi. Biarin aja mereka berproses. Berproses dulu, tapi dengan lihat Leo sama Daniel dan yang lain-lain, kayaknya sih masa depannya sih oke. Ganda putra regenerasinya bagus lah gitu. Ingat yang pastinya kita apresiasi, tapi jangan ekspektasi berlebihan. Ya, karena takutnya jadi beban juga ke merekanya ya. Setuju. Dengan adanya beban di pundak mereka mungkin agak lebih susah bergeraknya ya. Ketimbang sebelumnya yang tidak diunggulkan sama sekali. Gitu. Ya kan kayak sekarang Leo Daniel kan belum kayak waktu Sinyo sama Kevin. Ya, harus belum. juara. Iya. Sekarang mainnya masih lebih Lepas ya? Lepas. Kalau udah kayak Kevin Sinyo yang berangkat harus juara, kalah dihujat sama orang gitu. Ya itu kan juga dia juga orang gitu. Belum tentu yang bisa. Dan sekarang Sinyo juga umurnya udah nggak muda. Yang dia harus diekspektasi harus juara. Lah. Kondisinya juga nggak 100% fit kan. Kemarin cedera lah habis operasi. Dan ya seperti yang tadi Coach Andre udah bilang ya, karena mungkin pressure-nya nggak seperti Sinyo sama Kevin sendiri. Dan sama ini juga dialamin sama pasangan Bakri yang kemarin itu sempat dibully sama netizen atas penampilan mereka di Thailand Master ini. Setahun kali. Udah mau setahun kali. Dari All England dibully sampai sekarang nih, udah mau All England lagi. Kan kemarin juga mereka tembus semifinal dong kalau nggak salah kan. Tapi masih tetap jadi sasaran bulian sama netizen. Karena kayaknya kemarin semifinal pun lawannya maksudnya gimana ya? Lawannya yang masuk final ini kan yang dikalahin sama The Babies. Ya, maksudnya di awal-awal juga nggak terlalu berat gitu. Harusnya lawannya Boy sama Reza. Boy Reza juga sama, mainnya juga nggak bagus kemarin. Masih under kemarin. Underperforms. Ya gua harus akuin juga Boy Reza di 2 turnamen ini sih underperforms gitu. Oh gitu. Ini tapi kalau ngelihat dari netizen sendiri ini yang selalu kasih kayak feedback negatif ketika para pemain lebih skala kayak gitu. Ini tanggapan dari Coach Andre sama Cidebi ini sendiri gimana sih? Apakah itu sebagai pemain bisa menjadi bumerang kalau baca-bacain komen seperti itu, atau mendingan lu gak usah pada main sosmed sekalian deh, biar kayak pemain-pemain lain gitu yang jarang pada main sosmed, mentalnya jadi akhirnya lebih plong gitu. Ya ini aku pernah bahas sih ini sama junior sebelum keluar ya, sebelum keluar dari pelatnas. Aku pernah bilang, aku pesan kalau kalian ngerasa mental kalian kuat, kalau kalian bisa dibully itu bisa jadi suatu dorongan yang bikin prestasi kalian lebih bagus, nggak apa-apa main medsos, nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau lu ngebaca dibully, kok lu down, kok lu jadi malu, minder, mending nggak usah main medsos kalian kayak gitu loh. Karena ngancurin mental sendiri. Nggak mungkin lah kita nggak ada kepo-keponya mau baca segala macam gitu kan. Nah di saat kita kepo ngebaca itu ternyata mental kita nggak kuat gitu kan, pasti kan kalau kata orang tuh makan dalam gitu loh. Bener. Jadi mungkin yang namanya lagi bertanding tiba-tiba udah skor 19-16 harusnya masih bisa ngejar, mungkin kepikiran aduh gua kalau kalah dibully gitu kan, aduh kalau kalah gua ngomong apa ini, diomongin seperti apa gitu, mungkin bakalan jadi ini sendiri ya, burden sendiri, apa sih, halangan sendiri buat mereka, beban sendiri ya. Ya kan kayak Bagas Fikri kan tahun lalu juara All England. Itu kan All England pertama mereka. Pertandingannya belum pernah juara apa-apa. Maksudnya juara tapi levelnya masih di bawah. Gitu. Atau juara All England.
Setelah itu kan ekspektasi orang, lu juara All England gitu. Dan juara All England ini juga dia ngalahin pemain-pemain top dunia. Bagus-bagus, iya ngalahin Hoki, Hoki, Kobayashi, ngalahin Kevin, ngalahin Asan ya. Betul. Terus habis itu dia di Swiss babak pertama kalah sama Chirac. Oh. Di Korea semifinal kalah sama Fajarian. Starting dari Indonesia Master kalah sama Boy, sama Reza. Pertama tuh starting. Setelah itu kalah sama siapa aja bisa dia. Oh, oke. Dia nyaman masuk quarter final French Open loh. Sisanya tuh babak 1, babak 2, 1 babak 2 gitu. Dan baru terakhir kemarin Baru menembus masuk lagi semifinal. Nah, Oh, tapi emang ya prosesnya terlalu cepet gitu. Dia tahu bisa langsung naik gitu kan. Dia juga nggak nyangka kan bisa kayak gitu. Tapi ya kan Ko Heri juga bilang walaupun masih belum stabil tapi dilihat dari sisi perform main lebih ada peningkatan. Ya mudah-mudahan dilihat aja 1 tahun ini kayak gimana. Kan harusnya juga yang bawah-bawah juga nunggu kan. Betul. Ya gimana kalau dia nanti disalip sama yang bawah, ya bisa bahaya posisinya gitu. Bener, minimal Leo Daniel udah pasti nyalip mereka Leo sekarang. Daniel udah pasti nyalip. Kan sebelumnya juga Pramire udah di atasnya Iya. dia. Tapi Yere cedera. Iya, Jere cedera. Sekarang ada Rahmat sama Benar. Rehan. Yang mainnya juga bagus kemarin di Thailand. Betul. Jadi emang harus ya bersaing di dalam situ. Karena emang kita nggak bisa mungkirin ini stok. Ganda putra tuh terlalu banyak. Membludak. Bukannya banyak, terlalu banyak. Membludak. Iya. Tapi bagus-bagus semua mau gimana Iya, ya? bagus-bagus. Ya emang harus, ya nanti kan seleksi alam sendiri kan. Ya emang lu kompeten, ya lu terus. Kalau enggak, ya sorry. Yang lain juga masih mau gantian gitu. Betul banget. Nah, ngomongin gantian ini ada Leo sama Daniel yang belum gantian masih menjadi juara. Dari 2 minggu terakhir ini, kira-kira dapat berapa sih hadiahnya yang dikantongin sama Seger Leo banget Daniel? ini, seger. Lebih banyak yang Indonesia Master. Lebih banyak Karena Indonesia kan Master. super 500. Sama kan di Thailand juga 300. super. Oh, Thailand super 300, Indonesia Master super 500. 500. Pulang minimal mereka dapat 500 juta, Seorang. Mungkin ya. 400-an lah seorang. 400-an dalam 2 2 minggu. Seger nggak tuh? Gila itu, gali laut gak ketemu tuh. Dari kemarin Coach Andi ngomongnya gali laut. Udah pernah gali laut emangnya. Udah nyari sih, gak ketemu-ketemu gitu. Tapi kalau kita ngomongin konsistensi yang dikasih sama Leo sama Daniel, kita juga ngomongin konsistensi ini dari teman-teman yang ada di level di bawahnya nih. Kemarin kita lihat juga di minggu yang bersamaan digelar turnamen Iran Challenge. Challenge. Iran Challenge ya. Dan ini kita berhasil menjadi juara umum dengan torehan 2 Dua prestasi, gelar. 2 gelar, 1 perak. dan 1 perak. Oke. Ada perunggu juga. Ada perunggu juga. Dan 2 emas itu justru didapat dari ganda putri Tunggal dan putra. juga tunggal putra. Syabda. Oke. Dan justru di Iran Challenge ini ganda putranya kalah. Ini. Yang main kan junior semua. Yang main junior Si semua. Daniel Edgar sama Raymond. Hmm. Itu kan baru masuk tahun lalu. Oke. Baru naik ke senior juga gitu. Tapi emang ini ya, 2 ini juga potensi. Kemarin kan sempat main di Jogja. Lawannya kita lah, lawan kita. Ya kita masih menang karena kan kita lebih senior, lebih bisa ngatasin lah kayak gini, bisa diakalin masih. Nah, tapi ini salah satu yang potensi karena satu posternya tinggi-tinggi. Powernya bagus-bagus. Tapi emang masih belum safe, belum stabil lah, mainnya masih gampang mati sendiri gitu-gitu. Kalau untuk variasi permainan nih, ini 2 ganda putra kita dikalahin sama pasangan Filipina. Yang notabene jarang ada Filipin gitu. Filipin yang bisa Ada juara. Manny Pacquiao ya? Kalau belur dong Iya, ya. makanya Filipin mungkin kalau di tenis banyak. Cuman ini di badminton. Ini apa pasangan ini emang punya track record yang bagus kah atau Nggak terlalu kedengeran sih. nggak terlalu terkenal Iya, juga? tapi mungkin juga nggak muda nih pasti. Filipina kan juga nggak banyak yang main badminton. Tapi mungkin udah lama main tapi tato hilang, terus main lagi hilang gitu-gitu. Tapi emang kayaknya bukan pemain muda, lebih senior gitu. Oke. Dan ini kita ngelihat juga di situ ada yang juara kita dapat Syabda ya. Ya, Syabda. Syabda juara. Ini kita juga lihat ini Syabda juga ini udah sering Udah banget. lama, Udah lama ya. harusnya nggak di-challenge man. Harusnya udah nggak di challenge. Ini dia angkatan siapa sih kalau boleh tahu nih? Syabda ini. Sabda itu bareng Christian. Di Oke. Nata itu. Ya, Bobby, Sabda, Christian, Yonatan Ramli itu satu batch. Satu batch semua. Leo Daniel. Oh, oke satu oke oke. pantaran Ya kan semua nih. juara dunia junior di Rusia kan Bareng itu kan ya itu pemainnya. mereka ya, bareng. Oh iya satu batch mereka semuanya. Dan ganda putrinya kita juga punya kemarin itu kalau Juara nggak- juga kan ya? Juara juga. Itu juga angkatannya juga Itu lebih muda Itu lagi. baru itu lebih lagi, muda lebih lagi. baru Justru lagi itu nih. jauh lebih muda ketimbang si Sabda ini. Iya. Kalau ngelihat Sabda ini performance-nya seperti apa sih coach ini?
kan tadi coach bilang ini nggak seharusnya Sabda turun di International Challenge gitu. Atau mungkinkah biar menambah confidence lagi diturunin ke level internasional dulu? Ya Sabda kan juga pernah main tim event ini yang kita lihat ini. Kayak apa ya ini? Itu Thomas bukan? Thomas Cup mungkin ya. Iya Thomas Cup kayaknya. Atau kualifikasi Thomas Cup itu mixed team. Ya harusnya ya udah di levelnya udah barang-barang yang di atas gitu. Dia main, sekarang juara, tapi kemarin di Malang enggak, di Jogja juga enggak. Maksudnya ini pemain udah lama Sabda, harusnya itu emang udah harus di atas. At least kalau nggak bareng Christian lah. Sekarang Christian aja udah main di 1/300. Kalau masih main di challenge berarti kan nggak konsisten gitu. Kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Tapi kalau untuk ganda putri sendiri ini baru katanya baru ya pasangan masuk, ini ya. iya. Ini bisa didapetin hasil terbaik yaitu juara. Sedangkan ganda campurannya kalau nggak salah 8 besar doang. Semi. Semi emang? 2 pasang semi. Oh semi ya itu ya? 2 pasang semi ya. Dan itu dua-duanya kalah di semifinal semuanya. Iya. Kalahnya kan juga sama yang bagus-bagus. Iya sih. Kalahnya sama Tangji sama Theo Ewe. Sama satu lagi Panron Dia sama... masih ikut aja sih Tangji itu. Karena nggak ada poin kan ganti partner. Dia mau ngejar mau main All England. Tapi ini masuk ke poin pengejaran ini nggak sih Olimpik Olimpiade? belum. April Kan itu. Oke. Mei tanggal 1 baru race Olimpik. Jadi yang kemarin itu dia buat main kualifikasi All England. Oke, jadi bisa masuk untuk bisa diambil untuk perhitungan All England kualifikasinya. Tapi kan emang Tangji Theo Ewe kan juga kemarin Rehan juga kalah sama ini. Memang bagus sih. Emang bagus. Ada potensi anaknya. Mungkin pada turun dulu sebelumnya, sekarang untuk turun mengejar poin untuk kualifikasi All England sampai nanti ini dia kalau bisa dilihat di sini. Dan ini yang juara ini kita punya wakil Jessica Putri dan juga Feby Setianingrum. Ya dan baru nih pasti. Ya baru masuk. Baru masuk. Kalau Kelly Larissa kayaknya udah lumayan lama ya. Aku juga udah sering. Kalau Kelly Jarum. Oke, dan Ridia Aulia. Itu dari 2 pasangan ini dan dapat 1 juara. Gitu. Ini kalau kita lihat yang juara ini agak beda sendiri looknya ya. Pakai hijab ya dua-duanya ya. Oke, dan ini adalah nuansa baru mungkin. Enggak, kalau di Iran tapi memang kayak gitu kata aturannya Kak. Oh oke. Kalau dulu malah nggak ada mixed double. Mixed double malah dulu nggak ada karena cowok sama cewek nggak boleh nyatu. Jadi ini hole juga beda. Baru Baru tahun ini. Jadi, sebelumnya hole beda cowok-cowok. Ya kalau cewek main cowok nggak boleh nonton. Oke. Jadi benar-benar bukan muhrim lah gitu. Nah ibaratnya. itu fun fact tersendiri. Gimana kalau pelatihnya itu berbeda gender? Ya kan kalau udah tahu gitu ya nih berangkatin ya pelatih cewek. Kalau nggak bisa. Bener-bener nggak Agri bisa. pernah main. Awal-awal nggak bisa. Agri pernah main nih Ran. Oke nih JBL semuanya ini ada fun fact lagi. Mungkin yang belum pada tahu seperti Papam sendiri. Jadi kalau di Iran ini baru kali ini diadakan yang namanya sektor ganda campuran. Mulai bersatu lah. Yang sebelumnya ini belum pernah sama sekali. Terpisahkan ya. Oke, dan ini nice info banget. That's why makanya tadi kita bisa lihat pasangan ganda putrinya itu pakai dulu malah nggak boleh pakai celana pendek, harus legging panjang ya. gitu. Gitu harus legging Kalau semua. sekarang mungkin udah lebih kendor kali ya. Oke. Jadi nice info. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, mungkin seperti Papam tadi mengiranya 2 pasangan ini menggunakan hijab. Jadi itu adalah infonya harus tertutup kalau main di Iran International Challenge ini. Gitu. Di turnamen ini aja kah atau seluruh turnamen yang ada di Iran? Kayak turnamen ini aja. Kayak Iran kan cuma satu challenge. Pokoknya kalau pertandingan di Iran lah ya, harus kayaknya harus. Sama ini. Dulu ada Islamic Games. Kayak gitu juga tuh. Harus tertutup. Jadi negara-negara juga ya. muslim aja yang mainnya harus pakai tertutup semua gitu. Yang cowoknya pun harus pakai legging gitu juga. Cowoknya juga tetap juga. Intinya tetap benar aurat tidak boleh terlihat ya. Oke, jadi mungkin inilah yang benar-benar yang harus kita hormati kepada sang tuan rumah ya. Apabila kita memasukkan ke negara lain, kita benar-benar harus ngikutin rules yang mereka peraturannya seperti apa. Karena itu adalah benar-benar kekuasaan tuan rumah sendiri. Ya kayak kemarin Thailand juga gitu kan. Ngambil tropinya ngambil sendiri harus itu dulu. Salam dulu. Foto kemarin ratu ya bukan rajanya kan. Harus inilah ada penghormatan dulu baru boleh. Kan biasanya kan kalau piala dikasihin gitu. Ini ambil sendiri ya. Kalau Thailand. Gitu. Oke, jadi nice banget nih infonya nih. Dan yang pastinya ini 2 turnamen udah kita lewatin di awal tahun
empat turnamen di awal tahun dan satu turnamen di awal bulan Februari ini. Dan untuk minggu ini kayaknya kita bakal absen turnamen dulu ya. Nggak ada. Nggak ada turnamen. Adanya turnamen besok ini. Yang ada Enggak, minggu depan ada. Minggu depan ada. Asia Mixed Team. Oke, itu minggu depan. Minggu ini berarti masih kosong. nggak ada. Udah minggu Kecuali depan yang ya, di Jen? Old Trafford ya. Old Trafford. Old Trafford Iya, ya. besok ini yang coming soon paling cepet ini. Oke, jadi yang coming soon paling cepet nih ada di Old Trafford. Ini ada pertandingan di Roland Garros-nya badminton. Ini bakalan ada 3 pemain dunia, ada Cidebi Susanto, ada Coach Andre, dan juga ada Agripina. Wah, kita lihat ini sama-sama penampilannya seperti apa besok. Dan gak ketinggalan ada CEO juga, ada Bung Valentino Simanjuntak. Dan kalau disinggung lagi ini, minggu depan kan akan ada turnamen yang namanya Asian Mixed Team. Ini katanya ini salah satu kualifikasi untuk Sudirman Cup. Iya, formatnya format Sudirman. Formatnya Sudirman. Ini bedanya sama Sudirman apa nih? Yang mana Asia aja kan ini? Oke, ini regionalnya Asia aja. Dan yang masuk ke Sudirman otomatis ini juara berapa aja? 1, 2, 3, 4 kayaknya. 1, 2, 3, 4 berarti semifinal ini semua udah masuk Sudirman. Kan Sudirman Cup, Thomas Cup itu ada zona-zonanya Ada, kan? Ada kelasnya. Sebenarnya Zona Indonesia A. udah pasti masuk sih. Indonesia udah sebenarnya. pasti masuk, tapi ada yang buat negara-negara yang di bawah itu bisa main Sudirman tapi zona 2, level Dibagi. 2, level 2, 3 itu ada juga. Dibagi, Gitu. nggak digabung semua Nggak gitu digabung. jadinya. Jadi minggu depan itu bakalan ada turnamen mix Asia Mixed Team. Asia Mixed Dan Team. Indonesia full team. Dan Indonesia full team. Hampir full team. Hampir full team. Kalau kita bisa lihat juga line up-nya yang diturunkan pemain Tunggal Indonesia. putra tuh Pemain utama lah. Jojo. Ginting sama Chico. Oke. 2. Dua. Ganda putranya Fajarian, Pramiere. Oke. Tunggal putrinya Grego sama Putri. Ganda putrinya kayak Apri. Ana enggak? Apri enggak? Ana sama Tiwi. Ana Tiwi. Ripka sama Lani. Oke. Mixnya Rinov sama Rehan. Rinov Rehan, pasangan Rinov dan Rehan. Ini ada yang menarik di sini. Mixnya yang diambil Rinov dan Pita dan juga Rehan sama Lisa. Kenapa nggak diambil Glow sama Dejan? Rankingnya masih di bawah. Oh, Positifnya. itu pertama. Positifnya. Positifnya Gitu. seperti Rankingnya itulah. masih di bawah aja Lebih di Rehan bawah sama- Rehan lah. Walaupun prestasinya belakangan justru malah lebih stabilan Glow sama Dejan. Iya, tapi kan rankingnya masih di bawah. Oke. Tapi kan Dejan sama Glock bisa kemungkinan dapat tiket Asia Championship. Yang individualnya kan ada juga nanti bulan Oke. April. Itu bisa 4 pasang tuh. Iya, setelah tur Mixnya. Europe Heeh. ada itu turnamen Asia, badminton Asia. Oke, tapi itu yang individualnya. Individual. Setelah yang tim main di individual. Ya. Oke, jadi kemungkinan Glow sama Dejan bakalan dikirim ke sana. Tapi kalau turnamen yang per tim kayak gini, ini ngaruh nggak sih kalau pemain di luar non pelatnas? Bakalan dipilih kah? Atau khusus diprioritaskan untuk yang pelatnas doang? Ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya di GBL yang ada di luar. Tanya-tanya. Kamu nanya. Ini kira-kira gimana pertimbangannya untuk mengambil Yang di luar. yang di luar gitu. Selama ikut beberapa kali Sudirman Cup, memang kita selalu full team yang di dalam. Oke. Tapi memang kalau dulu kan enak ya milihnya dalam mix double aja 4 pasang 10 besar Oke, gitu. 4 pasang 10 besar. Jadi yang di luar juga mau masuk susah gitu. Tapi kalau pertimbangan sekarang kan memang ada Dejan Glow tapi memang masih di bawah Rehan Sama gitu. Lisa Untuk Rinov ranking. juga. Iya, Oke. masih di bawah. Nanti mungkin kalau dia bisa ngelewatin rankingnya nggak Nggak nutup kemungkinan. nggak menutup Nggak kemungkinan kemungkinan. karena The Daddies kan juga waktu itu ikut gitu. Ya, walaupun iya, udah di iya, luar. Tommy juga kan. Iya, masih juga masih ikut. dipakai lah. Kalau ibaratnya. rankingnya di atas kan juga ngaruhin Buat tim. Sidit, ya, buat buat unggulan. kita. Oke. Jadi ini buat menjawab penasarannya para JBL semua, mungkin karena si Dejan sama Glow masih di bawah masih di Rehan. bawah. Ada Peringkatnya ya, kemungkinan peringkat. kalau peringkatnya di atas 2 pasangan yang ada di pelatnas, mereka bisa dipertimbangkan untuk dipanggil. Harusnya dipertimbangkan maksudnya Iya, gitu kan. sama seperti yang udah terjadi yaitu Tommy sama Daddies. The Daddies yang pernah masuk ke event Iya. tim seperti itu. Febo juga pernah Uber Cup. Iya, Febo kan juga masih masuk. Iya, enggak Uber Cup single nomor 1 padahal udah di luar. Siapa ya Febe? Maknya Sofia. Sofia itu adalah anaknya Coach Andre. Jadi Febe itu Sofia Risum adalah istri dari Coach Andre. Direktur dulu ya.
Agak muter jawabannya ya. Dan yang pastinya ini kita doain sekali lagi. Kansnya kira-kira gimana ngelihat peluang tim Indonesia di Asia Teams? Besar lah, harusnya dengan komposisi pemain yang Turun. rata-rata kan nomor yang pasti yang main yang top-topnya dulu kan. Ya entah Ginting, entah Fajar. Dan gitu itu harusnya bisa at least final, nggak tahu tapi kan negara lain. Kayak mungkin China juga nggak full team. Jarang biasanya. dia full team Dia tuh biasa jarang. kasih yang junior-junior yang main. Jepang. Mungkin kalau Korea mungkin bisa full team karena dia juga sedikit kan nggak ada pemain lagi juga Iya. gitu kan. Terus mungkin Malaysia juga. Kalau Malaysia diambil tuh pemain luarnya. Oh gitu. Lee Zhejiang main. Teo Yi, Ong Yusin main. Mixnya juga Tan pasti Kiameng main. main. Iya. Nah itu bisa fight juga kita lawan mereka gitu. Oke. But at least itu bisa buat masuk Sudirman dulu deh gitu. Oke, dan pokoknya kita tetap selalu doain juga Iya. buat para pemain yang nantinya bakalan turun di Mix Asia Asia Team. Oke, semoga bisa berbuat jauh lebih banyak dan mungkin bisa membawa pulang piala. Iya, yang penting Sudirmannya udah lama, Sudirman kita belum pernah Belum juara lagi. pulang-pulang, Sudirman jelas-jelas itu tokoh dari Indonesia. Terakhir kan tahun 89, Oh, pertama Mentok kali. tuh semi. Mentok tuh selalu semi. Final Final pernah. pernah. Iya, tapi maksudnya di belakangan ini kebanyakan Iya, ini iya. udahnya di semi, selalu Iya, kalahnya di semi. Mudah-mudahan tahun inilah. Nah ini habis kita gibahin nih, siapa tahu lah ya. Ya kan, habis kita gibahin di Sudirman Amin. Cup Ya gitu. minggu, minggu depan kita harus gibahin Gibah lagi, lagi ya, biar supaya dapet benar-benar gitu. penampilannya bisa cemerlang. Iya, gitu dong. sekarang kalau dulu mungkin ada sektor yang kurang bisa support. Sekarang ganda putri Apri Fadia salah satu yang paling bagus juga. Betul banget. Terus Grego juga udah Grego juga udah mulai. lumayan stabil lah. Ganda putra harus ngambil poin. Kalau ganda putra kan wajib ambil poin. Ya, dari dulu itu udah bukannya- peraturan wajib. Iya, Oke. bukannya Nggak boleh bisa lepas. ambil poin nggak ya? Lu Harus. harus ambil poin. Iya, harus. Tunggal Kalau putra dulu tuh kita seperti ada itu, Jojo, ada harus. Ginting kan maksudnya Oke. itu kan pemain top atas. Nah, kalau ngomongin harus, dulu kan di ganda campuran juga kayaknya udah ada kata kayaknya harus deh ngambil Iya. poin juga. Kalau sekarang mungkinkah ada kata-kata harus itu, Ci? Ya, gimana ya? Ci Debbie menjawabnya dengan gimana ya? Sekarang jawabannya ada chance. Ya, tapi memang chance. kalau dulu nih, Ya. kita Sudirman deh, ngomong Sudirman Cup, Ah, ganda putra bener, itu wajib. wajib. Ganda campuran, wajib. Wajib. Bukan iya. yang nggak boleh, wajib ya. Dua. Wajib. Kalau Dua kalah ini pun wajib. kata-katanya adalah kecolongan. Enggak. Kalau Bakal di antara- dimarahin. Lu Iya. gimana sih? Bukan kecolongan, lu gimana sih? Medianya bakal ngambil kata-katanya adalah kecolongan di sektor ganda putra. Pernah nih ya, waktu Sudirman, waktu itu masih Owi main tapi Cibutet cedera. Oke. Sama Glo. Sama Glo, dan itu kalah sama India. Ngomong kecolongan, enggak, dibully satu Indonesia. Enggak bisa, ganda campuran kalah saat Nggak itu. boleh. Nggak boleh, memang udah wajib menang. Jadi ganda putra, ganda campuran, tunggal putra kalau dulu nih. Heeh. Nah, kalau sekarang kan ada ganda putri Ganda gitu. putri. Iya, maksudnya lebih merata. Tunggal ada Grego gitu. Tapi kalau ngomong sekarang untuk ya ganda campuran lah ya. Berarti kan yang dipasang kemungkinan besar akan Rino sama Pita gitu. Pita dengan rating paling tinggi. Dengan ranking paling tinggi Ya. dia lah gitu. Ya ada chance, tapi chance. aku rasa sih nggak mungkin diharuskan ya, karena Oke. pelatih juga tahulah beban itu mungkin Malah mereka nambah tanpa berat. beban aja udah berat gitu, apalagi dibebanin udah kayak mikul apa Dan gitu. mungkin juga Rinov sama Tari juga kan mungkin pertama kali. Oh. Harus jadi yang utama Iya, lah. Oh, ibaratnya. iya, dia pertama kali iya, main iya, Sudirman, iya. Biasa tahu kan main dibawa- partai kelima harus menang, kan nggak tahu juga Iya, keadaannya. penentuan kan gemeter juga, beda karena main beregu sama perorangan tuh beda Beda, banget, mentalnya beda. Tapi out of topic nih, Ci, sedikit nih, Ci. Cici kan deket banget sama Rinov, yang katanya Rinov adalah anaknya Cici nih. Dia yang Kakaknya minta Mika. naikkan aku, iya, iya. Ini masih suka komentar nggak ke Rinov kalau abis main? Masih. Lu jelek mainnya tadi, gini gitu. Iya, Baper nggak? Kalau aku sih ke dia ya, maksudnya ya jelek ya jelek, goblok ya goblok. Gitu aja gitu maksudnya. Karena yang bagus-bagusin dia Kalau nggak usah banyak. disensor ya kata-kata tadi ya. Ya, karena yang bagus-bagusin dia banyak gitu. Heeh. Tapi yang ngomong apa adanya pahit-pahit mending pahit di depan. Justru gitu. kalau dibagus-bagusin terus itu sama aja kayak bumerang ya. Iya, jadi dia udah kayak gitu dibagusin tambah terlena gitu. Tapi kalau kita bilang lu nggak bisa kayak gini, lu harus kayak gini gitu. Ya harus ada yang harus apa ya, bikin dia on track tuh harus ada. Oke, salah satunya adalah Cici sendiri. Iya, gue julitin dia lah pokoknya. Tapi kalau itu kan Krinovnya, sementara Cici kan ini kan spesialisnya kan di ganda campuran bagian putrinya. Ngomong ke Pita juga nggak?
Nah, yang menarik dan unik ini sebenarnya memang banyakan untuk ganda campuran cowok-cowoknya justru yang kadang suka nanya, ya kayak Rehan nanya, Ci gimana? Misalnya tadi misalnya pas DM-an, congrats ya, Ci gimana main tadi? Misalnya gitu. Tapi yang paling aktif banget ya ini nih anak kedua ini anak pertama deh salah. Kakaknya Mika ya. Oke, tapi kalau dimintain pendapat sendiri, Coach Andre, Ci Debbie, masih open nggak sih buat sharing Open sama banget anak-anak? Open lah, banget open lah, banget. kenapa enggak gitu. Kan kita juga pengen ya adik-adik bisa lebih bagus ya adik-adik Tua dong. banget kita Jangan ya. adik-adik gitu. Pengennya juga mereka bagus gitu kan. Kan buat Indonesia juga. Nah, itu ya, sekali lagi mungkin para pemain kita yang masih pada aktif berlatih dan aktif bertanding, Ci Debbie Susanto, Coach Andre masih membuka peluang kalian untuk sharing kira-kira. Karena masih rutin banget. Tapi emang harus untuk ngikutin aktif sih. perkembangan. Harus Kalau masih aktif. main gitu, ya mungkin bisa ngomong ke Debbie atau ngomong ke Owi atau ngomong ke Cibutet yang lebih expert, udah pengalaman banyak gitu. Ya nggak ada salahnya kan tanya, nggak usah malu, nggak ada sungkan gitu. Oke. Jadi kan lebih, jadi ada masukan lain gitu. Benar, ada minimal ada site dari orang Iya, ketiga iya. selain pelatih ya khususnya. Iya pelatih pasti wajib kasih. justru. Iya, terus ya pemainnya harus aktif lah, jangan pasif gitu. Jadi emang harus tanya. Oke. Kadang-kadang kan di lapangan orang yang nonton tuh lebih pinter kali daripada yang main. Kadang-kadang main kan suka nggak sadar kan, kita tahu. Ngeblank gitu Iya, tiba-tiba. banyak salah di sini kita nggak sadar. Iya. Yang nonton misalnya pelatih, kenapa pelatih bawa buku? Itu kan dicatat-catat. Lo banyak salahnya di sini, banyak salahnya di sini. Harus jadi pas nanti briefing, ini tadi salahnya di sini, gue catat nih. Salah lo misalnya defense-nya di sebelah kiri, ada 7 nih di sini nih, banyak banget katanya. Gitu. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih aktif, boleh langsung minta sarannya kepada dua orang-orang yang expert di sini, pandit kita di sini, ada Ci Debbie Susanto dan juga ada Coach Andre. Lihat loh gelar mereka loh. Juara All England dan coach 5 negara. Kurang keren apa? Boleh langsung teks, langsung gak dikirimin invoice. Tenang. Jadi mereka sukarela bakalan memberikan advice dan juga masukan yang berguna buat kalian semua. Tepuk tangan dong buat expert kita yang ada di samping sendiri, ini. harus pede. Oke, dan yang pastinya kita juga bakal ngupas lagi buat Asia Mix Team minggu depan kurang lebih kayaknya nih, biar lebih hangat lagi ya. Dan untuk JBL semuanya di sini Papa ada info, Jebret Media punya program SSB sama-sama bantu. Hari ini masih bersama dengan Lasal Coffee @lasai.coffee. Oke. Sekali lagi @lasai.coffee. Jadi di Bogor ini dan juga ada perubahan tanggal 4 Maret ya jadinya ya. Jadi workshopnya ada di CEO juga di Lasai Coffee di Sentul. Oke, sekali lagi Papam kasih tahu. Jadi kita akan ada workshop sama CEO di Lasai Coffee di Sentul Bogor. Jadi ada perubahan jadi tanggal 4 Maret. Nah, dan untuk Jebret Tim yang ada di Bogor dan sekitarnya silakan hubungi nomor di sini. Boleh nanti bisa dilihat di sini nomornya ada dan untuk pendaftarannya di situ ya. Oke, dan buruan daftar JBL yang mau dipromosikan usahanya dengan biaya yang murah pastinya dan juga silakan hubungi di nomor yang sini atas nama Mulyawan. Oke, nomornya ada di 087 888 44 1167. Atas nama Mulyawan 087 888 44 1167. Oke, dan sekali lagi kita ingetin buat yang di Solo dan Boyolali juga di sekitarnya, jangan lupa besok ke Old Trafford ya, Old Trafford bukan Old Trafford ya, di Old Trafford karena besok bakalan ada Jebret Tim semuanya di situ bakalan hadir, ada Ci Debbie Susanto, ada Coach Andre, juga ada Agripina dan juga ada CEO kita Bang Valentino Simanjuntak dan yang pastinya mereka bakalan kasih coach klinik di sana dan mereka juga bakalan bertanding kira-kira sektor apa aja kah yang mereka bakal mainin langsung aja. Nonton langsung tidak dipungut bayaran ya. Kak Papam, satu lagi. Oke. Kalau mau makan siang bareng, tuh bisa bareng ada di kontak personnya di IG kita atau
IG Jebret Media juga ada. Kalau mau makan bareng, ngobrol-ngobrol nanti and greet ya? meet and greet sama Debbie, bukan sama gue. Agri Sama kali Agri, gitu. oh, Bang Valen itu bisa nanti DM aja Jebret Media. Oke, sekali lagi kalau besok pengen meet and greet, makan bareng, ngobrol-ngobrol, bisa langsung hubungi di kontak pesan yang ada di IG-nya mereka masing-masing. Debbie Susanto, di mana IG-nya boleh di-share? Di Debbie Susanto. Oke. Masa Coach lu nggak Andre? follow? Nama IG gue apa ya? Lah gimana sih lu? NDRE Astaga, Adistia. dia. Nah, itu. Mungkin dia nggak follow IG-nya sendiri mungkin. NDRE Gimana Adistia. ini? Jangan-jangan Oke. ada adminnya dia. Abrar itu biasanya, Bro. Ya udah pokoknya congrats, good luck banget buat kalian semua. Jangan sampai Thank cedera, you. itu tanahnya kayaknya agak-agak kasar. Bukan masalah tanahnya, Kak. Garisnya batu-batu. Bisa Sandung cantolan nih. kaki nih. Sandung nih. Oke, yang pastinya kita bakalan tunggu terus penampilan mereka seperti apa, comeback-nya mereka lagi di Old Trafford itu. Dan terima kasih buat JBL semuanya udah nonton kita hari ini. Dan terus saksikan terus PB Ina setiap minggunya dengan host yang pastinya sama, gonta-gantian aja nanti. Muter-muter aja. Muter-muter aja pokoknya ya. Dan kita bakalan terus ngebahas tentang pertandingan badminton, gosip-gosip badminton, dan juga all about badminton. Oke, kita pamit dulu hari ini dan see you again next time. Thank you. Bye. Bye.